pagi, selamat beribadah pada kesempatan Minggu pagi ini kepada Bapak Ibu Saudara kasih dimanapun kalian berada. Biarlah semuanya dalam keadaan luar biasa dan penyertaan Tuhan. Haleluya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Bapak, kami mau datang bersekutu muji menyembah Engkau. Sucikan kami Tuhan. Sucikan kuduskan hati kami Bapa. Haleluya Yesus. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Bersama-sama kita naikkan syukur kita kepadanya. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku,
bersama-sama kami katakan, Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Kau sudah bangkit bagi kami Bapa, menebus segala dosa kesalahan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Bapa, dalam keadaan apapun juga penyertaan-Mu senantiasa ada bagi kami. Berkati Bapa, berkati Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami jemaat-Mu Tuhan. Setiap jemaat yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada saat ini Bapa, di tengah wabah corona saat ini ya Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lah yang terbesar Bapa, lebih dari apapun juga. Kuasa-Mu yang semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Shalaware segala lalalalalalala. Shalaware segala lalalala. Oh Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu oh Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu yang terbesar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bersama-sama katakan dengan iman, katakan kuasa Tuhan yang terbesar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu oh Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu yang terbesar, kuasa-Mu yang terbesar, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu oh Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu yang terbesar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu oh Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu oh Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu oh Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, sebab kuasa-Mu sangat besar. Tuhan kami sangat besar.
Tuhan senantiasa menolong setiap anak-anak-Mu, juga memulihkan keadaan saat ini juga Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biarlah segala sesuatu terjadi di muka bumi ini Tuhan izinkan. Semuanya ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya ini supaya kami manusia sadar akan kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari Tuhan, melalui hamba-Mu, izinkanlah untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menguatkan, meneguhkan saudara-saudara kami, siapapun yang mendengarkan Tuhan. Karena dalam suasana yang tidak nyaman, suasana yang mencekam akibat pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua, jamah hati pikiran kami semua Tuhan, supaya kami hanya berfokus hanya pada firman-Mu. Demikian pula Tuhan, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya kami bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dan bisa dimengerti Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebab hanya firman-Mu yang bisa memberikan kekuatan, memberikan keteguhan di dalam hati setiap manusia yang saat ini mengalami tekanan dan suatu pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah mengetahui bahwasanya saat ini di semua negara belahan dunia manapun itu mengalami suatu musibah, suatu pandemi COVID-19. Dan ini semuanya Tuhan izinkan supaya manusia tidak takabur. Semuanya ini adalah supaya manusia sadar bahwa kuasa Tuhan adalah yang terbesar. Tidak ada kuasa yang lain yang mengalahkan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, mari di dalam penderitaan, di dalam suatu hal yang menekan pada kami, bangsa, negara, dan negara kami Indonesia ini, kita dikuatkan melalui firman ini. Pada pagi hari ini, renungan firman bertema pengorbanan untuk dapat bermegah. Bapak-Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, memang dalam suasana tercekam, suasana panik, suasana seperti ini, mungkin orang berkata, bagaimana bisa bermegah? Ya, oleh sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dalam suasana atau keadaan apapun kita bisa bermegah sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini ambil dari bacaan surat Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita membaca bersama-sama kitab Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah
telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, ya. Bapak Ibu yang disayang dalam Tuhan, kita harus percaya pada firman Tuhan. Dan kita jangan ragu-ragu. Sebab kalau ragu-ragu di dalam hal ini, firman Tuhan tidak bisa berkarya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus benar-benar percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang disayang Tuhan, menjadi orang Kristen itu menyenangkan, tidak menyedihkan. Ya. Sebab tadi kita sudah membaca ayat pertama, kita akan memperoleh apa? Di situ tuh dibenarkan karena iman. Ya. Nah, ini. Kita sudah dibenarkan karena iman. Ya. Dan kalau sudah dibenarkan, bagaimana? Kita hidup dalam damai sejahtera, jelas. Ya, ini. Jadi damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah luar biasa. Dan pada ayat 2 dikatakan juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jalan masuk kemana? Kita tujuannya adalah masuk dalam kerajaan Allah. Nah, di situ kita juga sudah memperoleh karunia yang daripada Tuhan. Ya. Di dalam kasih karunia itu kita ternyata di sini juga harus bermegah. Ya, ini. Jadi bermegah dalam pengharapan karena apa? Karena kita pun akan menerima kemuliaan daripada Allah. Nah, ini, ya. Semuanya itu adalah merupakan sesuatu yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dan sebagai bonusnya itu kita adalah mempunyai suatu pengharapan ini. Adalah suatu hal yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita bermegah di dalam kesengsaraan, ya, kita itu adalah mungkin orang berkata, bagaimana dalam keadaan seperti ini kita harus bermegah? Orang sengsara kok bermegah? Ya tidak mungkin lah. Tetapi kata firman Tuhan itu tidak demikian. Ya. Coba kalau kita memperhatikan di dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ya. Kalau pada ayat yang pertama dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Iman kepada siapa dalam hal ini? Ini adalah iman kepada Sang Kristus. Ya, Juru Selamat kita. Jadi kita betul-betul harus beriman kepada Sang Kristus. Walaupun keadaan negara kita saat ini pun menderita karena pandemi COVID-19 ini, tapi kita harus percaya bahwasanya kita itu adalah percaya janji Tuhan. Kita akan dilepaskan, dipulihkan, kita itu akan ditolong oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita sudah dibenarkan, ya, kalau sudah dibenarkan, maka pada ayat 1b jelas kalau orang benar itu hidupnya akan damai sejahtera. Ya. Nah, bagaimana kalau dalam keadaan seperti ini kita bisa menikmati damai sejahtera? Nah, ini memang kalau kita berpedoman pada orang duniawi itu tidak bisa kita damai sejahtera karena dalam penderitaan. Tetapi di dalam Tuhan, melalui penderitaan pun kita bisa melakukan atau hidup dengan damai sejahtera. Luar biasa Bapak Ibu, karena apa? Karena kita itu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau di dalam dunia, bagaimana orang itu bisa berkenan kepada Tuhan? Itu menurut dia harus berlaku baik. Ya. Kadangkala dia menimbang perbuatan baiknya dengan perbuatan tidak baiknya. Ya. Padahal kalau ditimbang-timbang perbuatan baiknya itu lebih sedikit, ya, daripada perbuatan yang tidak baik. Nah, sehingga kalau demikian menurut duniawi, orang-orang duniawi berarti itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Tetapi kita bagi anak-anak Tuhan
karena kita diberikan damai sejahtera, maka kita percaya bahwa kita akan dibawa masuk di dalam kerajaan Allah. Ya, ini. Karena apa? Karena iman kita kepada Sang Kristus. Ya. Bapak Ibu yang disayang dalam Tuhan, ya, kita itu sebenarnya manusia itu tidak layak untuk menerima kebaikan daripada Tuhan. Sebenarnya kita itu harusnya mendapat kutukan, ya, mendapat suatu celaan, tetapi tidak dengan Tuhan kita, Tuhan yang Maha Pengasih itu. Ya. Tuhan memberikan sesuatu, yaitu adalah yang keadaannya dalam keadaan damai tadi. Ya, ini pada ayat 2 tadi dikatakan, ya, ini. Dia diberi kasih karunia untuk masuk kemana? Masuk di dalam kerajaan Allah. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang disayang Tuhan, seringkali kalau di dalam dunia ini, kalau orang tidak berbuat baik, ya, itu yang jelas dia tidak bisa untuk bermegah. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, mari kita itu tidak hanya berbuat baik, tetapi melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yang baik itu bisa terjadi pada kita kalau kita itu sudah mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Karena apa? Semua itu dibenarkan. Ya. Di dalam ketidakbenaran itu kita dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang disayang Tuhan, ya, kita hidup di dalam damai sejahtera ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Maka dari itu orang luar sering mengatakan, enak ya jadi orang Kristen itu. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan susah masih bersuka cita, bernyanyi, berglori, ya, seperti itu. Dan itu memang yang diminta oleh Tuhan supaya kita melakukannya. Ya, kita tidak boleh bersusah hati, ya. Kita tidak boleh tertekan, stres karena adanya pandemi ini. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah berkuasa di dalam segala-galanya. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong, pasti melepaskan, pasti memulihkan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia yang tercinta ini. Bapak Ibu yang disayang Tuhan, ya. Kalau tadi kita sudah menikmati beberapa hal, yaitu yang pertama adalah dibenarkan pada ayat yang pertama dan hidup dalam damai sejahtera, dan yang ayat 2 itu ada kita boleh masuk dalam kerajaan Allah, ya. Kita juga harus bermegah di dalam pengharapan, ya. Karena apa? Di situ kita akan menerima kemuliaan, ya. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, bagaimana kita itu bermegah dalam kesengsaraan? Apakah kita bisa? Ya, sebab di dalam kehidupan sehari-hari kesengsaraan itu kalau kita pelajari di dalam Alkitab, di sini itu kesengsaraan itu menurut bahasa aslinya adalah sama dengan tribulum. Tribulum itu adalah alat untuk menuai gandum. Dan itu berupa seperti parut dan digerakkan oleh lembu atau sapi, ditarik. Dan hasil panenan itu nanti memisahkan antara biji gandum dan sekamnya. Itu adalah tribulum, yaitu adalah penderitaan, ya, kesengsaraan. Jadi dengan demikian, kalau kita bermegah di dalam kesengsaraan atau di dalam penderitaan, memang kita butuh pengorbanan yang luar biasa untuk mencapai suatu hal yang diharapkan di dalam hidup ini. Jadi dari bonus yang sudah diberikan kepada Tuhan tadi, ya, kasih karunia yang luar biasa kepada kita, ya. Oleh sebab itu mari kita senantiasa melakukan atau bisa bermegah di dalam kesengsaraan ini, ya. Sebab kalau kita tidak bisa melakukan bermegah di dalam kesengsaraan, kita tidak bisa mengalami pemulihan. Kita juga tidak bisa mengalami
pertolongan yang daripada Tuhan, ya. Benar di dalam Tuhan akan janjinya itu menolong, memulihkan. Tetapi mari kita semuanya itu melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Sebab kalau hal itu tidak kita lakukan, maka kita tidak akan mendapat apa-apa, ya, ini. Nah, Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, penderitaan hidup ini memang sering kali kita alami. Sebelum pandemi corona ini pun, kita di dalam hidup itu pasti mengalami suatu penderitaan. Orang yang ikut Tuhan Yesus itu pasti mengalami beberapa masalah. Apakah masalah itu berat atau masalah itu ringan, yang jelas mengikut Tuhan itu tidak terlepas dari suatu masalah, ya. Nah, kalau demikian, apa sebenarnya yang dibanggakan di dalam penderitaan ini, ya, di dalam kesengsaraan ini, ya? Rasanya kita tidak ada sesuatu yang dibanggakan di dalam kesengsaraan ini, termasuk bangsa Indonesia ini yang mengalami pandemi ini. Apa yang harus dibanggakan, ya? Ini memang kalau kita berpikir secara manusiawi, hal itu adalah sulit, ya. Misalkan saja kita pada saat ini menjenguk saudara kita yang sedang mengalami sakit, kemudian di dalam hal ini dicerita, ya, orang yang sakit bercerita, oh ini Tuhan, dokter sudah angkat tangan. Apakah yang sakit itu bisa bermegah karena penderitaannya itu? Ore, saya bermegah, saya berglori, ya, saya sebentar lagi akan dipanggil Tuhan, saya tidak bisa sembuh dari sakit saya, masa seperti itu? Nah, ini tidak mungkin memang, ya. Ini suatu hal yang seperti itu adalah sebenarnya itu adalah di mata dunia, orang yang sengsara, orang yang tertekan itu biasanya di dalam hal ini menimbulkan sesuatu yang negatif, ya. Sesuatu yang negatif tadi apa? Misalkan saja menimbulkan sesuatu, yaitu adalah karena di sini adalah tertekan, itu malas, ya. Kalau sudah malas apa? Akibatnya kalau malas itu yang dihasilkan adalah sesuatu yang gagal. Jadi kemalasan, berikutnya muncul kegagalan, ya. Kemudian setelah kegagalan apa? Putus asa. Kalau sudah putus asa apa? Ya tentunya di dalam ini ambil jalan pintas. Itu adalah pemikiran secara orang-orang duniawi. Benar, orang yang tertekan, orang yang sengsara itu stres, ya. Padahal di sini firman Tuhan mengatakan bahwasanya di sini adalah bermegah di dalam kesengsaraan, ya. Kalau kita melihat ayat 3 dan 4, dan bukan hanya itu saja. Nah, ini ya. Apa saja ya di sini? Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu, nah ini, ternyata kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Pada ayat 5 dikatakan bahwa pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah ini, ya. Padahal tadi sudah dikatakan bahwasanya bermegah di dalam kesengsaraan. Ternyata menimbulkan suatu hal yang sangat positif, ya. Ini adalah bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan manusia, ya. Kalau tadi putus asa akhirnya bunuh diri atau jalan pintas, ya, ini. Nah, sekarang kita supaya kita itu bisa bermegah di dalam kesengsaraan, memang di dalam ini kita juga harus menjadi orang yang tekun karena kesengsaraan itu, ya. Ini. Coba kalau kita hubungkan dengan dunia pendidikan. Anak-anak yang tekun belajar, maka dia akan memperoleh suatu hasil yang memuaskan di dalam ketekunannya itu, ya. Karena apa dikatakan di situ kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ya. Nah, kemudian ketekunan itu
menimbulkan tahan uji. Nah ini ya. Jadi kalau orang itu tekun, berlatih, ya ini, maka nantinya akan tahan uji. Jadi kalau sebagai pelajar, tahan uji maksudnya untuk naik tingkat itu harus melalui ujian-ujian, tingkatan-tingkatan. Ya. Ya seperti halnya di dalam hal ini, di dalam dunia pendidikan tidak asing lagi untuk saat ini ujian ditiadakan karena kasus corona ini ya. Ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, kemudian kalau sudah tahan uji itu bagaimana? Kalau tahan uji itu ternyata kalau sudah tahan uji di situ akan timbul suatu pengharapan. Nah, ya. Pengharapan apa? Pengharapan kita itu adalah hidup bersama Tuhan di dalam kerajaan Allah nanti pada akhirnya itu. Ya. Namun di dalam hal ini mari kita membaca di dalam kitab Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah suatu pengharapan yang kita idam-idamkan. Karena apa? Karena di sini adalah luar biasa, ya. Sauh yang dilabuhkan ini tidak ke bawah, tetapi dilabuhkan ke atas. Ke hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sauh yang kuat, tidak tergoncangkan. Kalau sauh dilabuhkan ke bawah, ya, itu mudah tergoncangkan oleh gelombang-gelombang kehidupan. Tetapi sauh yang dilabuhkan ke atas akan kuat karena kuasa Tuhan, kekuatan daripada Tuhan Allah kita Yesus Kristus adalah luar biasa. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini yang bisa menguatkan kita. Mari kita rela mengorbankan sesuatu untuk bisa bermegah. Jadi kita harus bisa bermegah di dalam suatu pengorbanan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Ya, kita sedang menikmati firman Tuhan yang begitu luar biasa memberikan kekuatan kepada kita. Kita tahu bersama dengan Tuhan Yesus kita akan masuk kemana? Masuk ke Taman Firdaus. Karena Dia sudah berjanji hari ini engkau bersama dengan aku ke Firdaus. Oleh sebab itu kita patut bersyukur bahwa bersama Tuhan kita akan kuat. Walaupun harus menghadapi kesengsaraan ini karena wabah corona. Kita tahu kesengsaraan itu berbagai macam hal yang harus kita terima. Baik kita tidak bekerja ataupun kita tidak berusaha dan kita tidak mendapatkan penghasilan. Dan itu pun jangan sampai kita tambah terperosok. Kita harus bermegah, kita harus kuat. Jangan sampai kita frustasi, jangan sampai kita tuh merasakan khawatir dan kecewa akan hidup ini, tapi bersama Yesus engkau akan kuat. Bersama Yesus engkau akan terus dikuatkan. Engkau akan bermegah dalam kesengsaraan dan di situ engkau terus bersama Tuhan, engkau akan menimbulkan dari hal ini menimbulkan ketekunan dalam hidupmu. Engkau akan tekun terus berdoa. Tekun membawa hidupmu semakin indah di depan Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan akan melalukan wabah ini. Dan Tuhan akan memberkati usahamu. Di situ dalam ketekunan engkau bersama dengan Tuhan. Urapan Tuhan akan luar biasa dalam hidupmu. Dalam urapan kuasa Tuhan. Engkau akan menjadi kuat. Ada kekuatan, imun yang kuat. Rohmu kuat. Engkau akan tahan uji menghadapi apapun. Engkau akan kuat menghadapi tipu daya iblis selanjutnya. Engkau dalam berdagang, engkau dalam bekerja, engkau akan betul-betul hidup yang berkenan pada Tuhan. Dalam kata-katamu, dalam segala hal, engkau akan kuat. Karena engkau sudah menghadapi
hal itu dan engkau bertekun dan engkau akan tahan uji menghadapi apapun. Sebab itu bersyukurlah lewat tahan uji itu engkau akan menerima pengharapan itu. Pengharapannya itu masuk dalam taman Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kita menyembah. Kita bersyukur, angkat tanganmu ke atas. Kurapatangkan rawaya darasyangkara lawala. Ikan rawala wasikan rawaya narala sangkara lawala. Kurapatakan rawaya narawasika karala. Kurapatakan narawasika lawala batakar papatata. Tuhan, berikan kekuatan pada umat-Mu, baik di rumah dimanapun berada. Kekuatan dalam hidupnya, kekuatan dalam rohnya. Kurapatakan daralawasangkara lawala. Kurapatakan daralawaya daralawasyadarala. Biar kami percaya dengan ketekunan kami melewati semua masalah hidup ini. Tuhan, kami percaya di balik semuanya ini Engkau akan memberikan kebaikan dalam hidup ini. Engkau akan tetap memberkati kami. Usaha kami boleh saat ini sepi, tapi nanti Tuhan akan memberkati berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan ketekunan kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu hidup adalah bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Karena kita tahu kekuatan, kasih, kuasa Tuhan melimpah dalam hidup ini. Terima kasih Bapa Surgawi atas segala kebaikan Bapa dalam hidup ini. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah. Kami membuka tanah hati kami dan Engkau taburi dengan benih firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dalam menghadapi kesengsaraan ini. Tapi kami tahu Tuhan, kami bangga dan kami tetap bersyukur karena kami tahu lewat kuasa Roh Kudus yang tinggal diam dalam hidup ini senantiasa mengerjakan untuk memberikan kami kekuatan, untuk memberikan kami ketekunan, untuk kami tetap datang di hadapan-Mu. Dalam gerakan 78 kami mengucap syukur dan kami tetap terus bersyukur. Dan itu pun memberikan kami kekuatan imun yang luar biasa. Dan kami percaya kami mampu menghadapi selepas dari masa hidup ini Tuhan. Kekuatan kasih kuasa-Mu akan menjamah hidup kami. Kami akan kuat menghadapi godaan iblis. Kami akan kuat menghadapi godaan-godaan apapun yang dulu pernah kami lakukan. Dari hal peristiwa ini Tuhan, kami akan kuat, kami akan tahan uji menghadapi godaan iblis, godaan keinginan, godaan hal-hal yang lain yang membuat kami jatuh. Tapi kami percaya lewat peristiwa ini kami akan tahan uji kuat bersama dengan kuasa Tuhan. Dan dari situ kami akan menerima satu pengharapan, karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Kami berjalan terus sampai kami tepat berjalan di depan pintu kerajaan-Mu. Dan kami mengetok pintu dan Engkau membukakan pintu. Dan Engkau berkata, sabaslah hamba-Ku yang setia dan taat. Masuklah. Terima kasih. Inilah kebanggaan kami. Inilah kebanggaan kami. Berkati jemaat-Mu yang di rumah dimanapun berada. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Mari kita mengangkat tangan lebih tinggi dan terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kuasa dari Bapa Surgawi turun atasmu, memberkati dalam rumah tanggamu, dalam usaha pekerjaanmu, walaupun dengan keadaan ini tetap diberkati Tuhan.
memberkati segala sesuatu yang kau dalami dalam hidup ini. Dan kami percaya cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus tetap memimpin hidupmu, tetap menghibur engkau dalam keadaan susah, tetap menolong engkau dalam waktu engkau terjepit, tetap memberikan engkau kekuatan waktu engkau lemah. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan pengucapan syukur di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. 心。